positif, kekayaan bertambah, maka proyek investasi itu layak untuk dijalankan. Layak untuk dijalankan. Nah, itu. Ada beberapa metode lain. Ya, itu akan dibahas minggu depan. Ya, metode lain itu akan dibahas minggu depan. Satu di antaranya menggunakan keuntungan menurut akuntansi. Ada yang bertanya minggu lalu, kok bukan pakai net income, Pak? Kok pakai cash flow, Pak? Nah, itu ya. Itu. Minggu depan, ya kita akan lihat ada juga metode menggunakan keuntungan. Akan tetapi, ya, kita menyadari akuntansi itu apa? Ada keterbatasannya. Ya. Sehingga angka-angka akuntansi itu lebih mudah untuk dipermainkan. Nah, karena akuntansi menggunakan accrual basis. Ya, nanti di teori akuntansi semester depan akan diperdalam. Ya, keterbatasan angka akuntansi itu. Ya. Tapi dari laporan posisi keuangan, ya, laba rugi, income statement, dan laporan arus kas, laporan arus kas itu tidak menggunakan accrual basis. Ya. Arus kas, seperti kita lihat dari judulnya, itu menggunakan cash basis. Cash basis. Ya. Karena itu, pada diagram yang kita pelajari pada minggu pertama, ya, ada hubungan yang jelas antara arus kas, ya, panah-panah itu, dengan keputusan dalam manajemen keuangan. Ya, itu paling dekat, ya, laporan arus kas. Kalau mahasiswa cocok dengan bagaimana menyusun laporan keuangan, bagaimana mengaudit laporan keuangan, maka dia cocok untuk menjadi akuntan. Ya. Tapi kalau lebih cocok dengan 3 pengambilan keputusan itu, keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen, mungkin dia lebih cocok sebagai manajer keuangan. Ya, manajer keuangan. Ya, jadi sederhananya kalau manajer tugasnya mengambil keputusan. Ya, akuntan tugasnya menyusun laporan keuangan dan mengaudit laporan keuangan. Nah, jadi kita bertanya pada diri sendiri, apa pekerjaan yang cocok buat saya nanti. Ya, nanti. Zaman dulu, sekarang juga kalau bisa ada wajib nanti untuk apa? Magang. Ya. Waktu saya kuliah, saya 3 tahun bekerja di kantor akuntan, ya. Jadi auditor, ya. Pengalaman itu pentingnya dalam pekerjaan. Oke. Untuk menghitung net present value, ya, lihat kuliah kita minggu lalu ada 2 yang penting itu. Pertama, cash flow, arus kas. Ya, arus kas tahun ke-0, arus kas tahun ke-1, arus kas tahun ke-2, arus kas tahun ke-3, ya, sampai tahun ke-T. Dalam contoh kita itu misalnya sampai tahun ke-5. Ya.
Arus kas tahun ke-0 itu investasi yang dilakukan. Karenanya itu merupakan kas keluar, cash outflow keluar ya. Dalam rumus kita itu ada tanda minus I. Itu karena uang kasnya keluar untuk investasi. Ya. C1, C2, C3 dan seterusnya itu adalah kas masuk positif ya, positif ya, dari mengoperasikan aset yang diinvestasikan itu ya, itu nanti bagaimana menetapkan cash flow untuk investasi, bagaimana untuk operasi, kita pelajari hari ini ya. Ada yang bertanya, mungkin dia rajin, dia melihat di buku. Nah, udah belajar. Nah, kok di tahun terakhir ada 2 macam cash flow? Ya. Satu, cash flow dari hasil operasi seperti cash flow pada tahun-tahun sebelumnya. Yang satu lagi, cash flow yang berasal dari penjualan aset. Pada saat proyek selesai, aset bisa dijual. Aset bisa dijual. Ya, itu juga akan kita pelajari hari ini. Ya, masalah cash flow hari ini. Cash flow dari investasi, cash flow hasil operasi, cash flow hasil penjualan aset pada akhir proyek investasi. Semua akan kita pelajari hari ini. Ya, itu. Di samping itu, cash flow dari hasil operasi maupun penjualan aset itu kita apa? Present value kan. Present value kan. Ya, mudah-mudahan Kak Maria dan teman-teman sudah mengajarkan latihan bagaimana menghitung present value. Ya. Untuk menghitung present value itu kita harus menentukan besarnya apa? R, opportunity cost of capital. Ya, itu akan kita bahas belakangan. Ya, itu ya. Jadi kita anggap saja, nah sementara ini misalnya R sama dengan 10%. Ya. Cost of capital itu, opportunity cost of capital 10%. Misalkan ya. Bagaimana menghitungnya? Nanti ya, mungkin waktu mau UTS baru kita pelajari itu ya. Itu ya. Itu. Dan kita lanjutkan itu nanti masalah R itu pada semester yang akan datang. Manajemen keuangan lanjutan ya, kita perdalam di sana. Kita perjalanan di manajemen keuangan lanjutan. Oke? Siap? Kita akan mulai dengan bahan kita hari ini ya. Ya, itu mata kuliah kita, manajemen keuangan. Ya, semester depan, manajemen keuangan lanjutan. Itu mengenai investasi dalam financial asset. Ya, bukan beli mesin, bangun pabrik, bukan. Semester depan, beli saham, kayak begitu ya. Beli obligasi, kayak gitu. Semester depan. Nah itu, oke. Kita mulai ya. Jadi seperti saya katakan, apa, kita pelajari lebih dahulu net present value. Karena itu yang
terbaik. Dan jelas interpretasinya tadi ya. Kalau NPV positif artinya kekayaan bertambah sehingga proyek investasi itu layak untuk dijalankan. Nah, itu. Nah, lihat itu apa yang akan kita present value-kan itu. Diskon. What to discount, apa yang mau kita present value-kan itu. Cash flow. Itu ya. Bukan net income. Ya, bukan accounting income. Ya. Accounting income ada keterbatasannya yang akan kita bahas minggu depan. Ya. Jadi sekarang cash flow. Ya. Nah, di situ ada contoh sederhana mengenai income statement. Ya, lihat itu. Ada penjualan. Ya, lalu expenses. Expenses ini ada dua macam. Itu. Yang pertama, memerlukan pengeluaran uang kas. Membeli bahan, nah, membayar upah, ya. Tapi di samping itu ada juga expense yang tidak memerlukan pengeluaran kas, tapi boleh diakui sebagai expense, yaitu apa? Depreciation. Ya, jadi ada expense yang merupakan pengeluaran uang kas atau dituliskan cash outlay, dan ada expense yang lain yang tidak ada kaitannya dengan pengeluaran uang kas, yaitu penyusutan, depreciation. Yang waktu belajar accounting juga kita tahu kalau kita melakukan adjustment berhubungan depreciation, debit depreciation expense, kredit bukan cash, tapi accumulated depreciation. Ya, jadi depreciation expense memang tidak memerlukan pengeluaran kas. Ya. Dalam contoh kita, sales 100, lalu expense-nya ada dua macam tadi, yang memerlukan pengeluaran di situ 40, nah, yang tidak memerlukan karena itu penyusutan tidak memerlukan pengeluaran kas 20, sehingga expense-nya menjadi 60. Ya. Net income 100 dikurangi total expense-nya 60, 40. Nah, ini perseroan seperti kita bahas pada kuliah pertama itu kena pajak dari keuntungannya itu. Ya. Jadi pajak di Indonesia ini untuk korporasi ya 20%. Tadinya 25%. Mulai tahun 2020 Bu Sri Mulyani menurunkan menjadi 20%. Ya. 20% dari keuntungan. Ya. Jadi pajak itu kaitannya dengan akuntansi. Ya. Net income dalam akuntansi, dalam income statement. Bukan dengan cash flow. Ya. Tapi pajak yang dibayar merupakan pengeluaran kas. Kita bayar pajak 20% ya. Kas keluar. Ya. Tapi 20% itu dari net income. Dari net income. Ya. Bukan dari cash flow. Bukan. Dari net income. Ya. Artinya apa? Depreciation berpengaruh. Karena depreciation boleh diakui sebagai expense. Ya. Seandainya itu bukan expense, expense-nya cuma 40. Tapi karena depresiasi itu
boleh diakui sebagai expense, maka expense-nya jadi 60. Nah, pajaknya jadi lebih kecil. Ya, makin besar net income, makin besar pajaknya. Makin kecil net income, makin kecil pajaknya. Dan depreciation boleh diakui sebagai expense sehingga mengurangi net income, sehingga mengurangi pajak. Jelas tidak? Ya, itu. Ya. Jadi sales uang masuk. Ya. Expense yang merupakan pengeluaran cash outlay, cash keluar. Ya. Lalu bayar pajak, cash keluar. Ya. Kita akan pakai metode ini yang disebut direct method. Direct method. Ya. Perusahaan-perusahaan yang go public, sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, diminta juga menggunakan direct method. Karena lebih mudah dipahami. Penjualan menghasilkan cash. Expense, pengeluaran cash. Kecuali depreciation tadi. Pajak, pengeluaran cash. Ya. Kita tahu dalam akuntansi kita ada metode lain. Metode indirect method. Kita nggak pakai. Hasilnya sama. Hasilnya sama. Indirect method itu berasal dari net income after tax. Ya, 32 itu net income after tax. Ya. Dikoreksi karena depreciation merupakan expense tapi bukan pengeluaran cash. Jadi harus ditambahkan kembali. Jadi net income after tax ditambah depreciation. 32 ditambah 20. Hasilnya sama 52. Ya. Tapi kita akan menggunakan metode langsung. Mana kas masuk ya, positif, mana kas keluar negatif. Ya kan? Dari contoh ini cash flow-nya adalah 52. Ya. Oke. Oke. Ini kita mulai hati-hati dalam menetapkan cash flow. Ya. Ya. Berapakah cash flow untuk investasi? Berapakah cash flow dari operasi tahun pertama? Berapakah cash flow untuk operasi tahun kedua? Dan seterusnya. Semuanya itu estimate. Ya. Taksiran. Karena investasi saja belum dilakukan. Ya. Pengeluaran kas untuk investasi belum dilakukan. Jadi berapa itu? Kita estimate. Ya. Apalagi cash flow dari hasil operasi. Ya. Cash flow dari hasil operasi itu juga merupakan estimate. Estimate. Ya. Itu. Nah, ada konsep yang sangat penting di sini. Ya. Kita menghitung apa yang disebut dengan incremental cash flow. Nah, itu. Ya, incremental cash flow. Ya. Apa itu maksudnya? Kalau tidak melakukan investasi, berapa cash flow-nya? Kalau kita lakukan investasi, berapa cash flow-nya? Ya, jadi akhirnya investasi. Itulah yang kita sebut dengan incremental cash flow. Ya, itu incremental. Ya, ya. Supaya lebih jelas, ya,
Saya berikan contoh. Kita berikan contoh. Ini income statement-nya. Lalu nanti berikutnya cash flow-nya. Ya, ini income statement berarti pada saat perusahaan sudah beroperasi. Nah, termasuk investasi kita itu sudah kita operasikan asetnya. Ya. Perusahaan ini mungkin sudah berjalan 10 tahun, 20 tahun ya. Tapi kemudian akan melakukan investasi. Ya. Jadi tanpa investasi itu, kalau kita lihat di situ, sudah ada penjualannya, ya, itu ada expense-nya, ya kan? Kenapa? Karena kita asumsikan perusahaan itu sudah beroperasi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Bukan perusahaan baru, bukan perusahaan baru didirikan. Ya. Jadi tanpa investasi sudah ada cash flow-nya. Ya, karena perusahaan sudah berjalan. Berapa cash flow tahun pertama misalkan, ya, tanpa investasi. Ya. Lalu yang satu lagi, ya kan, dengan investasi. Misalnya penjualannya tanpa investasi 100. Kalau investasi dilakukan, ya, membuat produk baru, ya, dari investasi itu penjualan mungkin akan bertambah, ya, bukan 100 lagi, ya, tapi menjadi 150. Ya, gitu. Expand yang memerlukan pengeluaran kas juga bertambah. Ya. Tadinya 40 misalnya menjadi 60. Ya, itu. Berbeda dengan investasi atau tidak dengan investasi. Penjualan berbeda, ya, pengeluaran kas untuk expense berbeda. Depreciation juga berbeda. Karena ada aset baru dari investasi itu. Dalam contoh ini, misalnya dari 20 menjadi 30. Nah, itu. Net income juga berbeda. Ya, tanpa investasi, net income-nya 40. Nah, dengan investasi, net income kita bukan akan menggunakan net income, tapi apa? Menggunakan cash flow. Ya, jadi yang kita estimate itu incremental cash flow. Ya, bukan net income-nya berapa, bukan, tapi cash flow-nya berapa. Ya, gitu. Nah, ini ya. Cash flow-nya ini, cash flow-nya. Menggunakan apa? Metode langsung. Ya. Sales, ya. Tanpa investasi 100. Ya. Dengan investasi dari 150. Berarti ada incremental sebesar 50. Ya. 50. Oke. Oke. Lebih besar cash flow yang diterima dari penjualan kalau kita melakukan investasi. Akan tetapi pengeluaran kas juga bertambah. Ya, tadinya 40, sekarang menjadi 60. Ada tambahan 20 pengeluaran kasnya. Ya. Pajak juga pengeluaran kas, jangan lupa. Jangan lupa. Asumsinya, ya, kita orang yang jujur, ya,
Kalau ada keuntungan, pajaknya dibayar. Ya, asumsi kita begitu. Nah, kata Bu Sri Mulyani, di koran hari ini banyak perusahaan yang menggelapkan pajak, mengeluh Ibu Sri Mulyani. Oh, kemarin, koran kemarin, mengeluhkan. Nah, tapi kita asumsikan, kita jujur dalam membayar pajak itu. Ya. Tanpa investasi kita bayar pajaknya 8. Dengan investasi, karena net income bertambah, pajaknya juga bertambah. Ya. Jadi 12. Maka inkrementalnya, ya, perbedaan antara tanpa dengan investasi itu menjadi berapa? 26 ya. 26. Oke, yang kita pakai itu yang inkremental itu. Itulah dampak dari investasi. Dampak dari investasi itu ya ada perbedaan penjualan sebesar 50, pengeluaran kas dari operasi 20 dan pembayaran pajak. Ya, itu ya. Jadi yang kita pakai itu yang paling kanan ya, paling kanan. Nah, inkremental itu ya. Nah, ada berbagai hal ya yang harus kita waspadai. Ya. Kita akan bahas dengan hati-hati. Ya. Okay. Investasi kita itu bukan hanya dalam aset tetap. Bukan. Karena agar bisa beroperasi, ya, diperlukan modal kerja, working capital. Ya, maka saya tuliskan di situ, do not forget working capital requirement. Jangan lupa kebutuhan modal kerja. Jangan lupa kebutuhan modal kerja. Nah, apabila kebutuhan modal kerja meningkat, itu memerlukan pengeluaran cash outflow. Ya. Tapi kalau operasi berkurang, biasanya di akhir proyek, ya, gitu. Kegiatan operasi berkurang, kebutuhan modal kerja juga berkurang, maka itu merupakan apa? Cash inflow. Ya, penambahan modal kerja, cash outflow. Pengurangan modal kerja, cash inflow. Jangan lupa. Do not forget. Nah, do not forget working capital requirement. Jangan lupa kebutuhan modal kerja. Modal kerja bertambah, cash outflow. Modal kerja berkurang, cash inflow. Cukup jelas? Ya, itu. Ya. Yang kedua, forget sunk cost. Nah, itu. Iya. Apa itu sunk cost? Sunk cost. Ya. Agak kalau bukan akuntan keuangan agak susah menerjemahkannya. Nah, ya. Bukankah itu dari bentuk ketiga dari sing, tenggelam, sang, ya, tenggelam, biaya yang tenggelam. Jadi hati-hati kalau membaca buku terjemahannya, kadang-kadang istilah diterjemahkan sama dia
Tapi dia bukan akuntan, bukan orang keuangan. Jadi sangkos diterjemahkan dengan biaya yang tenggelam. Kita bukan tambah jelas, tambah bingung. Apaan tuh biaya yang tenggelam ya? Nah itu ya. Nah itu. Oke. Sebaiknya jangan pakai buku terjemahan. Seringkali yang menerjemahkan tadi bukan akuntan, bukan orang keuangan. Tapi apa maksudnya sangkos? Sangkos adalah biaya yang telah terjadi di waktu yang lalu. Sehingga tidak relevan lagi. Karena itu, forget sangkos. Lupakan sangkos. Oke. Contoh. Oke. Kita sudah melakukan research ya, and development, R&D. Ya kan? Keluar misalnya 500 juta, 1 miliar ya, sudah keluar. Ya, itu sudah terjadi. Kita sudah melakukan riset dan uang sudah kita keluarkan untuk riset pengembangan. Ya. Wah, kemudian kita mempertimbangkan apakah kita akan melakukan investasi berdasarkan hasil riset itu. Ya. Risetnya sendiri sudah dilakukan, biaya sudah keluar, maka biaya seperti itu disebut sangkos. Jangan dimasukkan dalam pengeluaran kas untuk investasi misalnya. Itu udah lewat, udah tidak relevan lagi. Ya, nah itu. Ya, include opportunity cost. Ya, nah, kalau kita mengingat pelajaran dalam pengantar ilmu ekonomi, mudah-mudahan tidak akan lupa. Ya, kita menggunakan konsep opportunity cost. Ya. Seperti untuk cost of capital juga lengkapnya opportunity cost of capital. Ya. Karena keuangan ini menggunakan konsep-konsep ilmu ekonomi. Ya. Harus dimasukkan. Contoh. Ya. Kita akan membuat produk baru. Berarti harus ada pabrik baru dengan mesin-mesinnya. Ya, dengan mesin-mesinnya. Tapi ya, kita punya bangunan yang selama ini ya jarang digunakan. Ya, mungkin gudang yang lalu kenapa kita nggak pakai si gudang itu untuk pabrik yang baru? Jadi kita nggak usah membuat bangunan pabrik baru. Ya, pakai aja yang lama. Maka nilai dari bangunan gudang itu harus dimasukkan sebagai bagian dari biaya investasi. Meskipun barangnya udah ada, tidak memerlukan pengeluaran kas lagi. Ya. Karena konsep kita adalah opportunity cost. Gudang itu mungkin bisa disewakan, ada orang yang mau menyewa untuk menyimpan barang dia, berarti kita bisa menerima uang dari sewa itu. Atau dijual gudang itu. Tapi kita gunakan. Maka nilai si gudang itu harus ditambahkan dalam investasi. Ya, meskipun itu sudah ada. Ya. Include opportunity cost. Ya, nah itu. Masukkan tuh opportunity cost. Ya. Ya, ini karena ada apa? Pertanyaan
Ya, yang saya lupa namanya ya, kalau nggak salah mahasiswi, kalau nggak salah. Ya, kok di tahun terakhir ada 2 macam cash flow? Ya, itu, ya. Itu karena ada cash flow dari operasi, seperti juga pada tahun-tahun sebelumnya, cash flow operasi, dan ini, ya, saat proyek sudah selesai, di akhir proyek itu, aset-aset itu diasumsikan bisa dijual. Berarti ada uang masuk dari penjualan aset. Itu harus diperhitungkan ya sebagai aset masuk, uang kas yang masuk di akhir proyek. Nah, karena itu kok Pak di akhir proyek ada 2 macam cash flow. Ya, satu cash flow dari operasi seperti di tahun-tahun sebelumnya, satu cash flow lagi dari penjualan aset. Ya, misalnya dijual laku 70, selling price 70. Ya, itulah uang kas yang kita terima 70 dari penjualan aset. Akan tetapi, nah ini kita pernah belajar di accounting. Ya, waktu menjual aset yang sudah dipakai itu bisa terjadi gain, bisa terjadi loss. Nah, cash flow-nya bukan si gain itu, bukan keuntungan menjual aset itu, cash flow-nya bukan. Cash flow-nya adalah uang yang diterima dari menjual. Ya, 70 itu cash flow-nya. Akan tetapi, gain, keuntungan waktu menjual aset itu kena pajak. Itu. Dan pajak pengeluaran kas. Saya sudah bilang, asumsinya kita jujur ya. Itu kalau harus bayar pajak ya bayarlah. Nah, jadi dari keuntungan, dari gain, ya, karena harga jual 70, nilai bukunya 50, ya, ada gain, keuntungan 20, kena pajak. Kita bayar pajak 20%, ya. Jadi 4. Maka kita terima uang kas 70, akan tetapi kita membayar pajak 4. Jadi uang yang diterima itu 66. Ya. Dari harga jualnya 70 dan dikurangi pajak yang dibayar 4. Jadi 66. Bagaimana kalau waktu menjual aset itu kita rugi, loss? Ya, kerugian itu akan mengurangi beban pajak kita. Ada apa? Penghematan pajak, tax saving. Ya. Jadi kita jual 40. Terima uang 40, tapi ada juga penghematan pajak dari kerugian itu. 20% dari 10. Ya, 2. Ya. Berarti cash receipt-nya 40 tambah penghematan pajak. Nah, kalau tadi karena kita gain, ya, pajak kita bertambah dengan pajak dari keuntungan menjual aset itu. Saudara-saudara. Ya, maka kan merupakan cash outflow pajaknya itu. Tapi sekarang kita rugi dari menjual aset, loss. Ini akuntansi kita. Gain on disposal of, loss on disposal of, pengantar akuntansi. Ya. Pajak dari situ.
pajak itu pakai akuntansi, bukan konsep keuangan. Ya, karena itu ya kita akuntan bisa kerja jadi konsultan pajak atau jadi Direktorat Jenderal Pajak, karena pakai akuntansi pajak itu, ya itu. Karena rugi, pajak kita berkurang, ada tax saving, jelas tidak, ya. Jadi uang masuknya 40 dari penjualan aset ditambah penghematan pajak 2 sama dengan 42. Ya, nah itu. Ini berkaitan dengan pertanyaan minggu lalu. Kok cash flow-nya ada 2, Pak, di akhir proyek? Ya, yang satu lagi itu ya adalah dari penjualan aset. Ya, karena proyeknya udah selesai. Aset jual aja. Waktu menjual bisa gain, bisa loss, tergantung harga jualnya lebih tinggi apa lebih rendah dari book value itu. Ya, ya. Oke, jadi ini kembali ya, kenapa ada 2 macam cash flow pada akhir proyek. Yang satu itu adalah dari penjualan aset pada akhir proyek itu. Ya. Oke. Nah, saya jadi teringat ya UTS tahun lalu kakak kelas ya, yang keluar itu replacement ya, aset diganti karena udah tua, ya sudah tidak efisien ya, maka harus diganti supaya efisiensinya meningkat. Ya, bagaimana memperhitungkannya? Ya, saya pernah membaca nih ya pada tahun 1920-an, zaman penjajahan Belanda ya, katanya tuh pabrik gula di Indonesia ya, atau itu ya, udah pernah lihat pabrik gula apa belum mahasiswa ya? Ya, saya ya di kampung dulu di Jogja dekat sawah, jadi sawah itu suka ada yang ditanamin tebu ya, tebu untuk gula itu, tebu untuk gula ya. Jadi anak-anak kampung saya ya mungkin termasuk mencuri ya, tapi kenakalan anak-anak biasa di kampung ya, biasa ya, tak ambil aja tebu itu ya, potong aja ya, ya dimakan manis itu ya, kita juga main ke pabrik gula itu ya, bahkan pakai buyut almarhum istri saya itu kerja di pabrik gula, orang Belanda ya, Kondek namanya ya, nah itu kakek buyutnya orang Belanda yang jadi almarhum istri saya, jadi di Jatiwangi dekat Cirebon sana ya, sampai sekarang masih ada pabrik gula itu sudah zaman penjajahan ya. Jadi kalau dulu paling efisien di dunia, sekarang sudah tidak efisien lagi karena tidak dilakukan penggantian mesin itu ya. Banyak mesin dari 100 tahun yang lalu masih dipakai misalnya ya. Nah, jadi penggantian biasanya mesin kayak gitu, asetnya ya, itu untuk meningkatkan efisiensi ya, karena aset yang lama itu sudah tidak efisien lagi, itu ganti dengan yang baru. Berarti ada 2 transaksi yang sekaligus dilakukan itu. Jual yang lama
beli yang baru. Jelas tidak? Jelas tidak? Ini keluar di ujian tahun lalu, kakak kelas UTS. Ternyata proyek investasinya bukan membuat pabrik baru, ya, membeli mesin baru, bukan. Tapi mengganti mesin yang lama dengan yang baru. Nah, replacement. Ya, saya nggak tahu keluar lagi apa tidak. Saya nggak tahu. Saya sudah bilang, saya sudah pensiun, saya tidak ikut bikin silabus, saya tidak ikut membuat soal ujian, ya. Jadi belajar juga sama mahasiswa kelas lain. Karena replacement ini keluar pada UTS angkatan sebelumnya, ya. Gitu. Jadi ada 2 transaksi sekaligus. Jual aset lama, beli aset baru. Jelas tidak? Yang lama. Dengan asumsi yang lama itu laku dijual, ya. Ini asumsinya begitu. Biarpun sudah kurang efisien, tapi laku dijual, ya. Ya, mungkin mahasiswa tidak menyangka, ya. Tidak menyangka, ya. Di negara maju, ya. Amerika, Eropa, gitu, ya. Gitu, ya. Ada tempat untuk apa? Membuang mobil. Ya, membuang mobil. Ya. Ya, membuang mobil. Ya. Kenapa dibuang? Jadi mobil itu harus di-care. Bukan hanya angkutan umum aja, mobil pribadi juga di-care. Ya. Misalnya pintunya udah keropos, harus ganti. Wah, ini harus ganti, ya, di tempat care itu, ya. Nah itu dipikir-pikir, mau ganti apa? Pintu mau ganti ini berapa itu? Ya, dijual nggak laku, ya. Ya karena harus di-care lagi, ya. Jadi ada tempat di kota-kota besar di dunia maju, negara maju, ya. Nah, itu, ya. Itu, ya. Buang aja mobil. Jadi ada kuburan mobil, tempat orang-orang membuang mobil. Ya, nah itu jangan kaget. Siapa tahu nanti ya kerja di Amerika, di Eropa, nah, mobil dibuang gitu. Nah, nah itu. Tapi asumsinya kita di sini aset itu apa? Bisa dijual, ya. Aset lama itu, ya, mesin misalnya bisa dijual, asumsi kita, ya. Misalnya dijual bisa laku 250. Nah, misal, ya. Sedangkan nilai bukunya 200. Selalu begitu kalau menjual aset, ya, untuk mencari gain atau loss on sale, on disposal, ya. Selalu, ya. Membandingkan antara harga jual dengan nilai buku. Kita pernah belajar itu di pengantar akuntansi, pengantar akuntansi. Kalau harga jualnya 250 dan nilai bukunya 200, kata akuntan, ada gain, ada keuntungan 50. Kita orang jujur membayar pajak, keuntungan itu kena pajak, ya. Misalnya 20%, ya. Berarti 10. Ya. Jadi uang yang masuk itu bukan 250, tapi 250 dikurangi pajak 10. Nah, jadi 240. Oke? Dekat belas? Oke. Kalau aset baru, ya, 500, ya, kita terima dari penjualan aset lama setelah dipotong pajak 240, maka untuk investasi itu, ya, replacement itu
kita hanya mengeluarkan sebesar 240. Jelas tidak? Jelas tidak? 260 ya investmentnya itu. Karena harga mesin baru adalah 500, tapi mesin lama laku dijual. Asumsinya ya. Seandainya waktu menjual mesin lama itu apa? Loss, rugi, maka ada tax saving. Bukan minus 10 itu. Tapi plus. Karena kita menghemat pajak. Kalau ingat pada saat kita membahas mengenai penjualan aset. Habis ya? Udah. Oke. Jadi ini masalah mengestimate cash flow. Semuanya ini estimate. Ya. Investasi belum dilakukan, operasi belum berjalan, ya itu ya. Semuanya estimate. Ya. Seperti saya katakan minggu lalu, ya. Proyek investasi ini bisa diusulkan dari berbagai bagian, ya. Mungkin ada dari bagian apa? Operasi, bagian produksi, bagian pemasaran, bagian research and development. Ya. Mereka mengusulkan proyek investasi. Ya. Kita di keuangan mengevaluasi usulan itu. Tidak layak enggak? Karena kita yang mau ngasih uangnya. Nah, kalau layak, kasih uang untuk investasi. Kalau tidak layak, investasi tidak dilakukan. Ya, kita mengevaluasinya. Pertama, estimate cash flow-nya benar nggak? Ya, saya sudah berikan contoh di kuliah pertama ya. Kita di kuliah pertama ya, betul ya. Contoh beberapa perusahaan yang hebat itu ya. Perusahaan hebat itu kan, pertama Apple waktu memutuskan memproduksi apa? iPhone. Ya, iPhone. Nah, masih ingat contoh ya. Pakai contoh yang hebat ya. iPhone yang itu kan ya, hebat sekali itu. Paling banyak dijual di dunia, produk yang paling banyak dijual di dunia. Dengan margin keuntungan paling tinggi di dunia. Ya. Sekitar 50%. Tinggi banget. Ya. Betul. Panjang riwayatnya iPhone itu ya. Ya. Chip untuk prosesnya itu dibuat oleh Samsung, buatan Samsung. Ya. Chip di iPhone itu yang membuat Samsung. Ya. iPhone-nya juga diraketnya di Cina, ya, di Shanghai dan di Shenzhen. Nah itu bagaimana caranya supaya NPV itu positif tadi, ya. Tidak harus semua diproduksi sendiri, ya. Chipnya buatan Samsung, iPhone itu, ya, diraketnya di Cina, dan macam-macam. Apalagi itu yang tapi kan yang itu yang Elon Musk ya dengan Tesla-nya ya, dan ya itu Jeff Bezos ya, dengan Amazon-nya ya, Mark Zuckerberg dengan Facebook-nya ya, nah itu yang terkenalnya perusahaan-perusahaan yang sangat profitable ya. Nah, semuanya hasil dari investasi ya. Kebetulan Nadia minggu lalu datang, ada anak saya yang kedua ya, datang sebulan sekali kadang-kadang dia datang ya, nengok bapaknya, nengok adiknya ya, menari ya.
ceritain nggak aku kerja di Facebook? Wah, saya ceritain ya, kamu kerja di Facebook ya. Ternyata bosnya itu di Singapura, bukan yang di Indonesia. Nah dia itu lapornya ke Singapura, ya, nah, itu di regional office. Ini ya, anak pertama kerja di bank, orang keuangan seperti bapaknya ya, nah, itu ya. Anak kedua marketing, ini anak ketiga ya, mungkin marketing juga, mungkin ya, pikir-pikir kerjaan apa ya. Oke, saya kasih waktu berpikir-pikir, lalu nanti boleh bertanya ya, bertanya ya. Saya gembira, kuliah pertama 4 orang bertanya, ya. Kuliah kedua 5 orang bertanya, kuliah ketiga 6 orang mudah-mudahan bertanya. Ya, saya tinggal dulu. Ya, pikir-pikir apa yang mau ditanyakan. Telinga saya udah sulit, mata juga kurang jelas. Tapi Kanari membantu katanya, diketik aja pertanyaan. Udah, yuk.
menunggu pertanyaannya. Pertanyaannya ini agak canggih ya. Agak canggih ya. Kenapa kita pakai incremental cash flow? Ya, itu. Misalnya sales ya. Bukan membandingkan sebelum investasi dengan sesudah investasi. Bukan begitu caranya. Sebelum investasi sekian, setelah investasi sesekian. Bukan begitu. Lihat. Ya. Semuanya itu estimate ke depan. Ya. Tanpa investasi penjualannya berapa? Dengan investasi penjualannya berapa? Dua-duanya 1 tahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang. Dan ini agak tinggi contohnya ya, hati-hatinya itu ya. Bisa-bisa terjadi yang istilah yang suka digunakan kanibalisme. Maksudnya apa itu? Kanibal. Binatang itu yang kanibal, ya, memakan temannya sendiri. Ini juga begitu, ya. Misalnya kita membuat produk baru, ya. Ini mungkin lebih baik dari produk yang lama. Tapi produk lama masih dijual, ya, karena masih diminati oleh konsumen. Tapi dengan adanya produk baru, ya, mungkin penjualan produk lama akan berkurang karena ada konsumen produk lama yang beralih menjadi konsumen produk baru. Ya, jadi berkurang penjualan untuk produk lama. Nah, itu kanibalisme. Itu sebabnya. Itu harus diperhitungkan. Ya, kalau tanpa investasi berarti nggak ada produk baru. Nah, penjualannya dengan investasi bukan hanya penjualan produk baru yang kita masukkan, tapi kalau produk lama penjualannya berkurang, harus diperhitungkan pengurangan penjualan. Contoh yang lain, misalnya biasanya kita mengekspor ya, bikin apa itu, yang terkenal Indonesia itu jamu misalnya ya, mengekspor ke Malaysia. Lalu kita membuat anak perusahaan di Malaysia, ya. Jadi bikin jamu juga di Malaysia itu, jelas tidak. Maka penjualan ekspor itu sudah nggak ada lagi, karena sekarang orang Malaysia membeli produk yang dibuat oleh pabrik jamu kita yang di Malaysia itu, ya. Jadi ekspor hilang. Itu dalam namanya itu manajemen keuangan internasional. Itu hanya contoh aja tadi, itu kan. Jadi jangan sampai kita punya pikiran membandingkan antara sebelum investasi dengan sesudah investasi. Salah. Semuanya itu estimate ke depan. Seandainya kita tidak melakukan investasi, berapa penjualan totalnya? Seandainya kita melakukan investasi, ya itu karena itu tadi bisa-bisa produk yang baru kita buat ini ya memakan produk lama. Artinya konsumen produk lama mengurangi pembeliannya karena beralih membeli produk yang baru yang dia anggap lebih baik misalnya. Ya, itu. Jadi bukan sebelum dan sesudah, tapi tanpa investasi, without investment dan with investment, dengan investment. Tidak apa-apa, saya tunggu balik. Ya, boleh diskusi dengan temannya, kontak-kontakan ya, mau bertanya beberapa pertanyaan minggu lalu seperti misalnya cash flow
di akhir proyek ada 2 itu karena apa? Penjualan aset. Saya sudah singgung minggu lalu, tapi saya kasih contoh angka. Ya, replacement itu keluar di UTS angkatan sebelumnya, bukan berarti akan keluar lagi ya, nggak tahu. Saya tidak membuat soal ya. Jelas. Saya mau tanya Kak Maria dan kawan-kawan udah mulai belum ya menerangkan apa present value misalnya ya, udah mulai belum praktika itu ya. Ada 2 soalnya, itu harusnya kuliahnya 2 kali, present value sama future value. Dengan sengaja saya tidak menjelaskan future value ya. Kenapa? Karena untuk keperluan analisis keputusan investasi ini future value tidak diperlukan ya gitu ya. Tapi seandainya penjelasan asisten mengenai future value kurang jelas, boleh bertanya kepada saya. Saya sudah siapkan tadi. Mungkin minggu depan bertanyanya boleh future value kalau belum nyampe ya mungkin. Ada yang bertanya nggak? Belum. Ya, santai aja ya, jangan ragu-ragu untuk bertanya, ya itu. Ya, saya tunggu ya. Kenapa nggak pada tanya? Iya, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan karena sudah jelas. Tapi ya, ada. Ya, bagus sekali. Ya. Selain incremental cost, apakah ada metode lain untuk mengestimasi cash flow? Oh iya. Oke. Cash flow itu harus ya harus incremental ya, akan tetapi ya mungkin ujian ya tidak seperti contoh saya tadi, tanpa investasi sesnya sekian ya, dengan investasi sesnya sekian ya, mungkin tidak begitu, mungkin misalnya ya yang ada cuman
apabila proyek ini sudah berjalan, ya, maka untuk tahun pertama estimasi penjualannya 100. Tidak disebut-sebut. Kalau tanpa investasi gimana? Ya, jelas tidak? Ya, saya tadi memberi contoh dua angka. Ya, tanpa investasi dan dengan investasi. Tapi ujian tidak ada. Ya, tanpa investasi itu nggak ada. Dan adanya hanya yang apa? Dari investasi itu, ya, diperkirakan ada penjualan sebesar sekian. Maka bisa diasumsikan apa? Penjualan yang tanpa investasi tidak dipengaruhi, tidak ada interaksi antara penjualan dengan investasi dengan penjualan tanpa investasi, tidak ada. Tadi saya contohkan ada apa? Kanibalisme, ya kan? Penjualan produk lama jadi berkurang. Nah, kalau nggak ada keterangan kita anggap nggak ada pengaruhnya. Penjualan produk baru ini tidak mempengaruhi penjualan produk lama. Ya, jelas tidak. Tapi seandainya ya ada pengaruhnya, maka kita akan lihat perbedaan antara penjualan tanpa investasi. Harus incremental cash flow, ya, harus incremental cash flow, ya. Cuman belum tentu ada dua angka, cuma satu angka, Pak. Di ujian bukan tanpa dan dengan. Nah, kita bisa asumsikan tidak ada pengaruh dari produk baru ini, ya, terhadap penjualan produk yang lama. Jadi masukkan aja angka dari penjualan produk baru itu, ya, gitu ya, itu. Tapi itu tetap incremental sebetulnya, hanya tidak secara eksplisit dikatakan bahwa dengan investasi di produk baru ini tidak terjadi, tidak ada pengaruh terhadap penjualan yang selama ini dilakukan. Ya, maka kita asumsikan aja tidak ada pengaruhnya, ya, sehingga lah penjualan dari proyek itu ya apa yang ada di angka di soal itu, ya. Oke, boleh ya. Seandainya nanti udah selesai kuliah baru keinget ada pertanyaan, boleh ditanyakan apa? Minggu depan kita membahas metode-metode lain selain net present value. Ya, selain net present value. Nah, itu ya. Ya, untuk minggu depan itu. Ya, ada apa? Payback period, ada internal rate of return, ada profitability index, ya. Ada return on investment, ya, itu kayak net income, ya. Sengaja saya pisahkan karena seperti saya berkali-kali sampaikan, net present value itu yang terbaik, is the best, ya. Kenapa? Interpretasinya sangat jelas. NPV positif berarti kekayaan bertambah. NPV negatif berarti kekayaan akan berkurang kalau kita melakukan investasi. Jadi lebih kaya lebih baik. Jadi kalau NPV positif, laksanakan ke proyek go, ya. Tapi kalau negatif ya jangan. Sangat jelas. Tapi dalam praktek, ya, banyak perusahaan misalnya menggunakan payback period, misalnya. Itu akan kita bahas juga, ya, gitu ya. Minggu depan tapi sengaja dipisahkan supaya jangan campur aduk, ya, pisahkan. Ya, oke. Boleh nanya minggu depan, nanya pelajaran hari ini boleh. Bahkan kuliah pertama juga boleh ditanyakan lagi. Ya, santai aja. Ya, boleh.
Saya masih tunggu kalau ada yang mau bertanya. Tapi seandainya belum ada pertanyaan, nanti kalau ada saya tanyakan minggu depan. Boleh tanyakan minggu depan ya. Boleh. Hari ini kita membahas tentang mengenai cash flow. Ya, cash flow. Tidak sama dengan net income ternyata ya. Tidak samanya itu karena ada depreciation expense. Itu depreciation expense ya. Nah itu karena diakui sebagai expense tetapi tidak ada pengeluaran kasnya. Tapi net income berkurang, pajak berkurang. Dan pajak itu cash outflow. Nah, itu. Jadi depresiasi itu kaitannya dengan pajak. Depresiasi mengurangi keuntungan, mengurangi pajak. Itu ya. Tadi mengenai investasinya itu. Ya. Misalnya apa itu? Forget sunk cost. Karena ada yang menyedihkan. Ya. Anak itu, mahasiswa itu ya, asisten ya itu untuk accounting. Saya nggak sebut nama ya. Rajin sekali. Ya, rajin sekali. Kuliah terus. Kuliahnya juga di depan duduknya. Ya. Ingat tadi. Forget sunk cost. Saya bilang, itu tidak relevan lagi. Biaya yang telah dikeluarkan di masa lalu. Lupakan aja. Di soal UTS itu, ya misalnya untuk bangunan sekian, untuk mesin sekian, lalu paling bawah itu sunk cost sekian. Saya terkejut sekali waktu mahasiswa itu memasukkan sunk cost itu dalam investasi. Ya. Padahal saya sudah tegaskan forget sunk cost. Lupakan, jangan dilihat tuh sunk cost ya. Itu jebakan istilah mahasiswa. Soalnya ngejebak dia masukkan sunk cost. Padahal Pak Marno kan udah bilang forget sunk cost. Ya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang terjebak istilah mahasiswa bilang pohoi. Nah, sunk cost dimasukin juga sama dia. Padahal saya udah jelaskan forget sunk cost. Itu tidak relevan. Biaya yang telah dikeluarkan di waktu lalu itu tidak relevan lagi. Jangan dimasukkan sebagai bagian dari investasi. Nah ini pengalamannya saya sedih sekali. Mahasiswanya rajin banget. Ya, nggak pernah terus konsentrasi. Dia punya bukunya, textbooknya punya, dia bikin catatan di buku itu. Pikiran saya dia bakal bagus sekali. Ya, itu mungkin ya cara belajarnya salah dia. Mungkin cara belajarnya salah. Ya, ada orang cara belajarnya itu dari contoh soal, tahun lalu yang belum tentu keluar lagi. Ya. Nah itu ya. Latihan dia boleh aja pakai waktu, tapi jangan harapan soal itu keluar lagi. Nah itu banyak mahasiswa begitu. Saya tanya, ya, udah siap untuk ujian? Sudah Pak. Gimana kamu menyiapkan diri? Ngerjain soal-soal yang lama Pak. Ujian-ujian yang lalu. Tidak berdosa, itu bukan dosa ya. Tapi jangan berharap si dosen itu malas bikin soal lalu ngeluarin soal yang lama ya. Nah itu ya. Ya itu ya. Itu. Boleh pelatihan tapi jangan berharap ini bakal keluar. Jangan ya. Itu. Kecewa kalau nggak keluar. Dah. Mungkin banyak mahasiswa salah belajarnya. Ya, salah belajarnya. Ya, tidak paham betul, menggantungkan pada latihan mengerjakan soal. Ya. Soal gini jawabannya begini, soal begini jawabannya begini. Ya, menurut saya itu salah ya.
soal untuk latihan berpikir aja. Ya, latihan berpikir. Coba kerjain soal. Ya, itu ya. Gitu. Ya. Oke. Nggak apa-apa. Kalau belum ada yang mau ditanyakan, ya, itu mau ditanya minggu depan baru ke ini mau tanya boleh. Bahkan kuliah pertama, kuliah kedua juga boleh tanyakan lagi. Santai aja kita ya, santai aja. Ya, gitu. Saya tunggu lagi 5 menit ya, 5 menit ya. Gitu. Nah, ini yang Pak Arno belum mengasih contoh lengkap dari awal sampai akhir. Ya, soal ujian suka dari awal sampai akhir itu. Ya, bentuknya itu kita harus membuat apa? Tabel, kayak tabel gitu ya. Untuk menghitung cash flow itu dalam bentuk tabel ya. Ada cash flow dari operasi ya, dari itu kan. Ada cash flow investasi. Malah diputus-putus. Ada membahas cash flow investasi, ada membahas cash flow operasi. Sedangkan soal itu menyeluruh ya. Asisten nanti dalam latihan akan memberikan contoh yang harus kita kerjakan soal yang menyatu itu. Mana sepotong-sepotong di investasi begini, ya, operasi begini, menjual apa? Aset lama begini, ya, itu ya. Penggantian replacement begini. Dalam soal semua itu bisa-bisa menyatu dalam satu soal. Ya, ya biasanya begitu menyatu. Ya, gitu. Mudah-mudahan asisten Kak Maria dan kawan-kawan ngasih soal yang lengkap seperti itu. Ya, gitu. Belum nyampe capital budget, baru time value of money mungkin ya. Itu ya. Jadi itu jangan berharap soalnya sepotong-sepotong seperti waktu saya menjelaskan tadi. Ya, investasi kalau replacement begini. Sepotong-sepotong. Soal itu biasanya utuh ya. Ada investasinya, ada cash flow dari operasi, ada penjualan aset di akhir periode ya, gitu ya. Gitu. Makanya saya awali dengan cash flow investasi, meskipun nggak ada angkanya ya, cuman iya aja cash outflow, lalu cash flow operasi tahun pertama, kedua, ketiga, semua itu dalam satu soal, gitu. Bukan seperti Pak Marno menjelaskan tadi, ya, gitu. Satu lagi, working capital tadi ya, yang dimaksud di situ itu net working capital, ya, net working capital. Maksudnya apa? Current asset dikurangi current liabilities, ya, itu. Karena sebagian ya kita membeli bahan misalnya, ya, tidak langsung dibayar, tapi apa? Kita hutang sama supplier, kita nggak perlu duit karena kita udah pakai bahan itu, nah, tapi kita belum bayar. Jadi yang dimaksud dengan working capital setelah dikurangi dengan current liabilities, atau istilahnya biasanya net working capital, current asset minus current liabilities. Ya, itu.
pada akhir proyek working capital sudah tidak diperlukan lagi nanti ya, karena proyeknya sudah selesai. Biasanya nanti working capital itu diterima kembali ya, jadi merupakan cash inflow pada akhir ya, karena setelah itu tidak dibutuhkan lagi karena proyeknya sudah selesai ya, asetnya dijual, working capital dilikuidasi, dicairkan menjadi kas semua, piutang ditagih, persediaan dijual, sehingga ada kas masuk dari pencairan atau likuidasi dari working capital itu. Ya. Aset seperti mesin dijual, laku, working capital dicairkan, dilikuidasi menjadi penerimaan kas, ya, menjadi penerimaan kas. Ya. Oke, tidak ada pertanyaan, boleh tanya minggu depan kuliah ketiga ditanyakan di kuliah keempat, boleh juga kuliah kedua ditanyakan, boleh juga menanyakan praktika. Ada praktika tapi beda kok dengan yang Bapak ajarkan. Boleh tanyakan juga ya, praktika itu ya, boleh ditanyakan. Oke. Sampai ketemu minggu depan ya, minggu depan. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.